Saya punya dana haram. Babe, gunakan dana haram. Iya, saya punya dana haram. Apa? Yaitu bunga bank saya itu. Dari dulu saya kumpulin, ada ini 30 juta. Loh, Be, bunga haram itu, bunga bank itu riba ya? Iya. Orang-orang yang kaya daerah situ dikeluarin duitnya itu bunga-bunga banknya dikeluarin, sehingga apa? Nggak sampai kita mengajukan keluar, maka jembatan itu jadi pakai dana haram. Boleh. Jangan sampai dana haram kita itu kita pakai bayar token listrik, kita pakai ngaji. Ini ngajinya bermasalah dong. Kita pakai sumbang masjid. Apalagi ada itu di tempat saya, bukan tempat saya, agak jauh itu. Orang semedi nyari togel, dia dapat nomor togel, dia itu saking banyaknya uangnya bikin musola di tempat itu. Ini gimana? Malaikat bingung itu ya. Ini dapat togel dipakai musola, ya ini nggak boleh. Seperti halnya contoh kita itu kerja. Kalau kerja sesuatu itu modalnya itu riba, modalnya itu haram, maka seterusnya usaha kita itu akan riba. Kita ambil contoh, kita itu jual bakso, contohnya yang sederhana, bukan menyudutkan orang yang jual bakso. Jual bakso, modalnya berapa ini? 5 juta, beli rombong 2 juta, beli pecah belahnya dan peralatannya 1 juta, buat modal baksonya ini 2 juta seandainya. Ya sudah, berapa ini? Modal 5 juta, oke, saya kembalikan setahun. Oke, dicicil setiap bulannya 500.000. 500 kali 12 berapa? Berapa? 6 juta. Lah 6 juta ya sudah, kalau 6 juta berarti yang 1 juta riba. Maka selamanya akan riba. Gus, bagaimana dong caranya kita mendapatkan modal yang syar'i? Fatwa ulama Majelis MUI Indonesia mengatakan Bank Syariah Indonesia itu halal. Bagaimana caranya? Pakai akad. Akad yang disepakati di Islam itu banyak. Di antaranya ada 9. Di antaranya pakai akad murabahah. Contoh begini, saya ingin jual bakso, saya butuh modal. Oke, modal Anda ini Anda beli saya beli kebutuhan Anda, saya jual ke Anda. Contoh, saya beli rombong, saya beli ini 5 juta. Saya jual, ini pihak perbankan, saya jual ke Anda sebanyak 5 juta. Boleh, boleh. Nah, ini contoh lagi, saya ini ada orang butuh HP, admin saya butuh HP ke saya, begitu bilang, Gus, saya mau beli HP ini berapa harganya? 2 juta. Kalau saya minjemin cuma-cuma, rugi dong saya, rugi dong. Begitu ya. Ini bagaimana? Ya sudah, saya beli HP ini, tak jual ke kamu 2.300.000, kamu bayar selama setahun. Boleh apa enggak? Boleh, yang 300 menjadi itu halal. Begitu ya. Baik. Itu sesuatu yang halal dan sesuatu yang riba, sesuatu yang halal dengan sesuatu yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang subhat. Sebelum kita ketahui bersama, sesuatu yang subhat itu kalau antum jauhi, maka Anda betul-betul terjaga, dan itu dikategorikan takwa. Makanya kata Rasulullah, at-taqwa hahuwa huna. Takwa itu ada di hati kita. Maka kalau kita mampu menjauhi sesuatu yang subhat, bagus. Tapi kalau Anda nyaman di dalam sesuatu yang subhat, maka siap-siap Anda akan terjerumus dengan sesuatu yang haram. Oleh karena itu, ada mengatakan di sini bahwasanya seseorang apabila itu dia nyaman dengan sesuatu yang subhat atau yang haram, maka dia akan nyaman, dia berbuat sesuatu itu dimudahkan oleh Allah. Orang dia berbuat haram itu loh, dia itu mudah sekali, dia sukses terus. Dia naudzubillah, astagfirullah, mungkin saya juga begitu. Kita berbuat transaksi ini dimudahkan, kita melakukan sesuatu yang haram dipermudah oleh Allah, naudzubillah. Ini tanda kalau kita itu kalau orang dicintai oleh Allah, berbuat sesuatu itu dimudahkan. Bahkan dia berbuat baik tanpa direncanakan. Tiba-tiba hadir di majelis, tiba-tiba nyumbang, kok ternyata saya punya duit, dimudahkan, apa aja dimudahkan. Itu kalau orang dicintai Allah, naudzubillah. Kalau orang yang tidak dicintai oleh Allah, dia sangat dipermudah oleh Allah, dia itu berbuat keburukan, naudzubillah. Ayo dong kita hadirkan cinta Allah, agar supaya Allah itu mencintai kita. Agar supaya Allah itu mencintai kita, ayo kita paksa diri kita dengan senantiasa berbuat baik, dan kita jauhi sesuatu yang perkara, bukan hanya yang haram saja, subhat itu pun kita jauhi. Terus di sini dikatakan, ala wa inna likulli malikin himayah.
Setiap seseorang itu memiliki sesuatu pasti memiliki batas. Maka ayo kita pedulikan batas tersebut. Tapi kita tidak membahas itu di sini. Ala wa inna fi jasadi mudghah idza saluhat saluha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahya al-qalb. Kayak nggak ada korelasinya. Apa ini? Hadis ini menerangkan di dalam tubuh kita itu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka dipastikan kita itu akan baik. Apabila segumpal darah itu buruk, maka dipastikan kita akan buruk. Apa? Itu adalah hati. Mohon maaf, kalau hati kita itu terdapat sesuatu yang iri, dengki, nafsu, dan lain sebagainya, maka memudahkan kita untuk berbuat jelek. Tapi hati kita, kalau kita itu baik, maka mempermudah kita dengan urusan baik. Kita nggak merencanakan berbuat baik, tapi dimudahkan oleh Allah berbuat baik. Loh, tiba-tiba ada orang jatuh depan kita, kalau kita itu baik, ya kita tolong. Kalau hati kita keras, hati kita busuk, banyak perkara-perkara yang model begitu, kita nggak peduli itu orang itu bagaimana. Maka, ya Allah, itu tamparan bagi kita semua bahwasanya kita itu harus mengasah diri kita dengan kebaikan agar supaya kita dimudahkan untuk berbuat baik. Bahkan antum tahu kalau sowan terhadap kiai atau bertemu dengan kiai itu ada SOP-nya, pakai sarung. Seandainya ya pakai yang sopan lah, jangan pakai celana pendek kemudian nggak pakai apa-apa. Itu kan kurang sopan. Walaupun itu menutup aurat bagi laki-laki. Bagaimana SOP-nya? Pakai sarung atau pakai ini karena menghormati beliau-beliau ahlal ilmi. Kalau sowan terhadap kiai saja ada SOP-nya. Antum tahu sowan kepada Allah Subhanahu wa taala SOP-nya apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang bisa sowan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia hanya memiliki hati yang salim, hati yang bersih. Kalau nggak bersih mah nggak bisa sowan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersih nggak bisa, kalau buruk nggak bisa. Maka bagaimana caranya kita? Ayo bersihkan diri dengan cara kita beristighfar. Jauhi sesuatu yang subhat-subhat itu. Jauhi itu perkara-perkara yang haram. Jauhi itu perkara-perkara ribawi. Jauhi itu perkara-perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita hati bersih sehingga kita didesain oleh Allah agar supaya kita layak untuk berbuat baik dan mudah untuk berbuat baik. Orang itu hati kita kalau buruk, contoh ini, nun sewu. Mohon maaf ini, kalau ada, kenapa sih dikatakan kalau hatinya buruk, tetapi di sini dikatakan jasadnya juga buruk. Loh, kalau hati buruk, kenapa jasad buruk? Jasad buruk ini kan fisik kita sakit. Loh, kok bisa hati kita buruk? Hati ini kan, hati nurani kan di dalam, nggak ada hubungannya dengan jasad. Ibarat kata ini software, ini kok hardware-nya yang sakit. Kita lihat, kita ambil contoh. Seseorang apabila dia suka betul dengan jabatannya, oh gila jabatan, ini mohon maaf, tidak menyinggung siapa-siapa. Ini nasihat bagi pribadi saya. Kalau ada orang itu gila jabatan, di jabatan itu diraih dengan susah payah segala macam. Di akhir jabatannya, dia itu kalau pas dia menjabat, dia gagah. Sebab pas dia menjabat dilayanin oleh anak buahnya, butuh apa dikasih, diservis, sakit apa, semua di cover oleh pemerintah dan lain sebagainya. Tatkala dia itu sudah tidak menjabat, kadang di antara kita ada yang sakit sampai sakit stroke karena dia nggak jabatan. Ini saya sudah pensiun, habis itu sakit-sakitan. Apa? Ini jasad kita itu dari dia tidak siap. Karena apa? Hatinya tidak siap, hatinya ada kebusukan, maka jasad dia keserang atas kebusukan tersebut. Oleh karena itu apa sih bedanya kita menjabat atau tidak? Justru jabatan itu bala, kata para ulama. Kalau mendapatkan jabatan itu bala, kenapa? Potensi untuk berbuat buruk itu banyak, itu kesempatannya di situ. Seharusnya kan kalau sudah nggak menjabat kan yo enak. Lah ini kok malah kita ini? Nggak kuat, nggak menjabat. Seharusnya nggak menjabat ya enak, nggak ada amanah, ya sudah kita santai. Kalau kita punya jabatan, pagi kita harus ngantor dan lain sebagainya. Kalau nggak jabatan kan enak, dipikir aja positive thinking. Oh iya, barangkali kalau saya sudah nggak jabat, saya diberi kesempatan oleh Allah pagi bisa nimang cucu. Biasanya nggak sempat, sekarang bisa main sama cucu.
Oh, yang dulunya punya hobi mancing sekarang enak, sudah tua punya celengan, ya sudah, kita tinggal mancing menikmati hidup, kan enak. Kita bisa berduaan dengan orang yang kita cintai, istri kita. Kita kalau masih punya orang tua, kita bisa apa? Mengabdikan diri untuk orang tua kita. Lah kan enak. Allah memberi kesempatan itu. Kita punya kesempatan, kita bisa nanam pohon, nanam bunga, kita bisa menikmati. Yang punya burung enak. Kita bisa zikir habis subuh. Bahkan ada amalan subuh, sholat jamaah. Barang siapa sholat jamaah subuh, kemudian dia zikir sampai waktu isyraq, disempurnakan dengan sholat 2 rakaat, pahalanya seperti haji dan umroh. Enak, karena nggak ada kerjaan, ya sudah. Beliau apa? Pulangnya sampai waktu isyraq, sholat subuh, enak. Kalau kita positive thinking kepada sebab itu, hati kita bersih, kita siap. Bahkan kalau bayangkan kalau hati kita busuk, ya Allah gimana ya kalau saya udah nggak jabat, saya ini dikucilkan orang, saya ini nggak dihormatin sama orang lain. Itu kepicikan kita dalam berpikir. Siapa yang mau gitu? Kalau antum nggak menjabat, ya kalau antum masa jabatannya dulu menjabat nggak semena-mena, bagus, ya diterima sama masyarakat. Oh, ada, kalau di kita itu ada namanya lurah dongkol, Pak Lurah tapi sudah nggak jabat lagi. Gimana caranya? Ya baik aja. Pak Lurah gimana kabarnya? Padahal udah nggak jabat. Orangnya baik-baik aja itu. Kalau habis nggak jadi lurah, biasa saja. Bahkan ke masjid jadi imam. Kalau ada taklim hadir, masih dihormati kayak dia Pak Lurah. Padahal sudah nggak Pak Lurah. Itu loh kalau kita nggak gila hormat. Ingat, kalau di hati kita busuk, ada kebusukan itu, maka yang diserang adalah fisik kita. Orang bisa stroke. Kalau orang gila hormat bisa begitu. Oleh karena itu hadis yang ini, maka peringatannya apa? Kita harus memiliki hati yang bersih. Yang pertama, kalau kita review, kita harus menjauhi sesuatu yang subhat. Bukan hanya haram, tapi subhat saja kita jauhi. Karena orang sudah menjauhi subhat, maka dikategorikan dia wara. Kemudian kita dituntut untuk bersih hati agar supaya fisik kita sehat. Kemudian kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syarat untuk sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu orang yang memiliki hati yang salim atau yang bersih. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.